Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pendengar dimanapun Anda berada, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan seperti pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan, bahwa kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui akan sesuatu yang ada dalam bulan Ramadan, tentu umatku akan mencita-cita agar tahun itu sepenuhnya hanya Ramadan. Kenapa? Sebab segala amal taat terhimpun komplit dalam bulan Ramadan. Doa diijabah, dikabulkan oleh Allah. Segala amal taat apapun dia diterima oleh Allah. Dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah dalam bulan Ramadan. Dan sorga rindu kepada umat ini dalam bulan Ramadan. Ya, diceritakan dalam hadis, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimina fi syahri Ramadan. Sorga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, itu selalu dirindukan oleh sorga. Bukan saja dalam bulan Ramadan dia baca Al-Quran, tapi di luar daripada bulan Ramadan pun dia juga rajin membaca Al-Quran. Lebih-lebih mengingat Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, maka tambah lagi giat, tambah sungguh, tambah rajin di dalam membaca Al-Quran, baik dalam bentuk tadarus ataupun baca sendiri. Ini orang dirindukan surga. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Lidah digunakan untuk berzikir, menyebut asma Allah, digunakan untuk bersalawat kepada Nabi. Lidah digunakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan, menegah dan melarang orang daripada perbuatan munkar. Lidah digunakan untuk membaca Al-Quran. Lidah digunakan untuk menyampaikan segala hasrat hati
mau ini, mau itu diungkapkannya dengan bentuk ucapan. Walhasil lidah dijaga, tidak digunakan untuk bermaksiat. Nah, ini dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Termasuk diantaranya membukakan orang yang berpuasa, ya, ketika sampai saat berbuka. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, jadi orang yang berpuasa ini termasuk daripada hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Nah, lalu sebagaimana keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan, pahala amal ibadah dipergandakan balasan pahalanya. Satu amal fardu sama dengan 70 kali melakukan amal fardu yang sama di luar daripada bulan Ramadan. Satu ibadah sunat yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, pahalanya di hadapan Allah sama dengan melakukan ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Nah, keagungan bulan Ramadan yang sedemikian luar biasa, para pendengar sekalian, jangan kita kotori, jangan kita nodai dan perbuatan maksiat dan munkarat. Ya. Dalam sebuah hadis diterangkan, inna ummati lam yujazu ma qamu syahra Ramadan. Faqala rajulun ya Nabi Allah ma khizyuhum. Faqala sallallahu alaihi wasallam man intahaka bihi muharraman aw amila sayyi'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan wa la'anahu Allah wa malaikatuhu bis samawati ila mislihi minal haul. Fa in mata fima baina wa baina Ramadan falaysa lahu 'indallahi hasanah. Nah, sesungguhnya di antara umatku yaitu tiada diberi pahala ibadah yang mereka kerjakan dalam bulan Ramadan. Di antara umatku, kata Nabi, ada orang-orang yang mereka juga berbuat amal ibadah dalam bulan Ramadan, tapi tidak diberi pahala oleh Allah ibadah yang mereka kerjakan dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, lalu ada seorang laki-laki, para pendengar, ya, ada seorang laki-laki sahabat Nabi bertanya, "Ya Nabi Allah, ma khizyuhum?" Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apa kehinaan mereka itu sehingga amal ibadah yang mereka kerjakan dalam bulan Ramadan kok tidak diterima, tidak diberi pahala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, man intahaka fihi muharraman, barang siapa yang membukakan dalam bulan Ramadan akan barang yang diharamkan oleh Allah, ya, barang siapa yang membuka atau melanggar di dalam bulan Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah, au amila sayyi'atan, atau ia berbuat amal kejahatan, au syariba khamran, atau dia minum arak bermabuk-mabukan, au zana, atau dia berbuat zina dalam bulan Ramadan, lam yuqbal minhu Ramadan, niscaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya akan amal ibadah yang dikerjakan selama dalam bulan Ramadan. Dan Allah melaknat, ya, dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya yang ada di dalam 7 lapis langit, dilaknat oleh Allah orang tersebut hingga kepada Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun depan. Nah, dilaknat oleh Allah hingga sampai 1 tahun. Nah, maka jikalau ia mati di dalam antaranya dan antara Ramadan yang akan datang itu, maka tiada baginya di sisi Allah Ta'ala sedikit pun daripada amal kebajikan. Nah, ini orang yang mengotori kesucian bulan Ramadan dengan melakukan berbagai macam dosa-dosa yang mengundang murka Allah, ya. Berbuat zina, minum arak, membuka sesuatu yang dilarang untuk
membukanya, yakni melanggar aturan Allah, ya, berbuat munkarat, berbuat maksiat, hingga kalau dia tidak bertobat maka dia mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari malaikat yang ada dalam 7 lapis langit hingga Ramadan yang akan datang, hingga Ramadan tahun depan. Nah, andai saja dia meninggal dunia dan kada sempat tobat di antara 2 Ramadan itu, maka dia menghadap kepada Allah tidak membawa amal kebajikan sedikit pun. Oleh karena itu para pendengar sekalian, sekali lagi, mari kita jaga kesucian bulan Ramadan, kita pelihara kemuliaan bulan Ramadan. Kita isi Ramadan dengan berpuasa pada siang harinya, salat tarawih pada malam harinya. Kita perbanyak amal-amal kebajikan, tadarus Al-Quran, sedekah, ya, zikir, salawat, dan amalan-amalan baik lainnya. Jangankan kita orang muslim yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan mengagungkan kesucian bulan Ramadan, ini sudah barang tentu dapat rahmat Allah, ya, dapat kemuliaan di sisi Allah. Ada sebuah riwayat, para pendengar sekalian, diceritakan dulu ada orang beragama Majusi, orang-orang yang menyembah api, ya. Dia melihat anaknya di bulan Ramadan memakan makanan di tengah pasar. Ditegurnya anaknya tadi, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang muslim dalam bulan Ramadan? Kasihan nak, orang-orang pada berpuasa, engkau enak-enaknya makan di tengah pasar. Kasihan mereka, wahai anakku." Anaknya tidak peduli, tidak menghiraukan nasihat orang tuanya. Lalu dipukulnya anak tadi, dipukul, ya. Dipukulnya anaknya tadi karena dia menghormati dan memuliakan kesucian bulan Ramadan. Nah, lalu suatu ketika si orang tua ini yang beragama Majusi tadi meninggal dunia. Lalu ada orang bermimpi menyaksikan orang agama Majusi ini berada di atas singgasana di dalam sorga. Lalu orang muslim yang bermimpi ini bertanya, "Alasta Majusian, bukankah Anda ini kan beragama Majusi?" "Iya betul," katanya. "Betul, dulu aku beragama Majusi. Namun ketika aku menghadapi sakaratul maut, aku mendengar ada suara dari atas memanggil-manggil berkata, 'Ya malaikati la tatrukuhu Majusian, fa'akrimuhu bil Islam bihormatihi li Ramadan.'" Suara tadi berkata, "Hai malaikatku, jangan engkau biarkan orang itu mati beragama Majusi. Muliakan ia dengan Islam. Bimbing ia supaya mengucap 2 kalimat syahadat. Bimbing dia supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia menghormati dan memuliakan bulan Ramadan." Nah, oleh karena itu, sekali lagi para pendengar, mari kita jaga kehormatan bulan Ramadan. Kita isi dan ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Hindari dosa dan kemaksiatan, jauhi permusuhan dan prasangka jahat kepada sesama. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan membimbing kita ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad bazan muttaqun. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.